kita akan memulai acara pada hari ini. Mohon perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sir Estijat SPD, Miss Maulidia SPD, Sir Samsul Komar MPD, Miss Dian Anggraini SPD selaku Wakil Kepala SMP LTI IGM, Bapak Ibu Guru dan staf SMP LTI IGM. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang pada hari ini memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini, di studio ini dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SMP LTI IGM Palembang. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikut yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu kata sambutan Kepala SMP LTI IGM yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Sir Estijat SPD. Kepada Sir Estijat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan kesempatannya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di studio mini ini dalam kegiatan menyebarkan pemahaman modul 1 pendidikan guru penggerak. Temanya mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Pada kesempatan ini Miss Maulidia yang akan tampil memaparkannya. Salawat teriring salam selalu kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat para wakil yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir siang hari ini dalam kegiatan ini. Baiklah, saya di sini mewakili Miss Pipit, kepala sekolah yang tidak bisa hadir karena ada izin keperluan anak yang sedang sakit di rumah. Jadi beliau mengamanahkan kata sambutan pada siang hari ini kepada saya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah ucapan selamat kepada urutannya kemarin Ustadz Bayu, Ustadz Yudi dan Miss Maulidia yang sudah menyelesaikan modul 1 ya, modul 1 ya. Jadi ada modul 1 ini ada 4 modul lagi, ada 4 submodul. 1.1 paradigma Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ke 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 ini budaya positif. Nah, ini alhamdulillah selamat saya ucapkan sudah menyelesaikan modul 1-nya, ditindaklanjuti dengan aksi nyatanya juga di sekolah. Selamat untuk ketiga calon guru penggerak SMP LTI Palembang. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak. Ketiga calon guru penggerak ini sudah membuat kegiatan berbagi, kegiatan belajar dan berbagi modul 1 pendidikan guru penggerak ini yang sudah dipelajari melalui kegiatan pendidikan guru penggerak
dan didiseminasikan kepada guru-guru SMP LTIGM Palembang. Insya Allah apa yang sudah dipelajari di sini bisa sedikit ataupun banyak membawa perubahan yang positif tentunya di lembaga kita di SMP LTIGM Palembang. Oke, terus yang ucapan terima kasih yang kedua saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir mulai hari Senin. Kemarin mohon maaf Sir Yudi ya, nggak sempat hadir ya. Tapi kalau mau diulang juga nggak apa-apa sih, nggak usah ya. Ya mohon maaf ya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang tentunya hadir di sini. Insya Allah yang hadir hari-hari Senin, Selasa dan juga Rabu ini diniatkan hadir di sini karena memang mau belajar ya, Miss Maulidia. Bukan karena saya mau dapat beng-beng, bukan ya, mau dapat pempek juga bukan ya, tapi niatnya memang belajar ya kan. Jadi kalau niat kita belajar, insya Allah walaupun sedikit seperti itu, ada yang nyangkut, ada yang bisa berubah dalam diri kita ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya, bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan positifnya yang ke depan, bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan maksimal ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Sir Estijat SPD yang telah menyampaikan kata sambutan. Bapak Ibu, berikutnya ialah pemaparan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah oleh Miss Maulidia SPD, calon guru penggerak angkatan 10 pada angkatan 9, yang hari ini akan disampaikan dengan tema Miss Maul, mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Marilah kita dengarkan pemaparan Miss Maul. Menyimak pemaparan dari beliau kepada Miss Maulidia, disilakan. Baik, selamat siang semuanya. Besar ya suara saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, masih semangat siang hari ini? Iya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP LTIGM yang telah hadir di ruang ini untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini saya berdiri di sini niatnya bukan untuk menggurui ya, bukan saya sendiri yang bisa, tapi di sini niatnya memang tugas kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ya, untuk berbagi ya, sharing kepada teman-teman rekan sejawat di sekolah mengenai perwujudan budaya positif yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk budaya positif di sini saya telah melakukan aksi nyata ya, yaitu di kelas 9 dengan melalui pembuatan keyakinan kelas. Nah, akan tetapi materi hari ini yang akan saya sampaikan bukan hanya tentang keyakinan kelas, tapi banyak sekali materi-materi yang akan saya bagikan nanti kepada semuanya tentang budaya positif ya. Silakan Sir Yudi. Baik, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada saya Maulidia, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang.
Kemudian di tengah itu adalah Bapak Bonija. Bapak Bonija adalah sebagai fasilitator saya yang berasal dari Yogyakarta. Kemudian yang di sebelah sana ada Bapak Firdiansa sebagai pengajar praktik saya. Baik. Nah, Bapak Ibu berbicara mengenai budaya positif di sekolah. Sebenarnya yang namanya budaya positif itu banyak sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah kita setiap hari selalu menerapkan ya, kemudian melakukan ya budaya 7S ya. Kita bertemu dengan teman kita sesama guru ketika berada di piket di bawah misalnya ya, mengucapkan kata selamat pagi misalnya ya, assalamualaikum, tersenyum dengan ramah, kemudian dengan sesama rekan guru ya, mungkin kepada atasan kita juga dan juga kepada murid-murid kita. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu contoh budaya positif yang dapat kita lestarikan di sekolah kita, dimana kalau di sekolah kita kemarin sudah terlaksana ya, adalah pemilihan duta budaya 7S ya. Nah, ini di sekolah kita ya. Oke, selanjutnya saya silakan. Baik. Nah, Bapak Ibu, konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini itu ada 8. Wow, banyak sekali ya. Sepertinya sudah bingung. Ya, baik. Ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, ya, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti ada materi tentang segitiga restitusi. Oke, kita mulai yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi sekarang kita sebagai seorang guru harus dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Oke, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, ya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu. Jadi selama ini apakah Bapak Ibu menerapkan di kelas itu pembelajaran yang teacher center ya, atau student center, berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Coba saya mau tanya Miss Suharti, silakan Miss. Kami sudah menerapkan student center learning. Student center learning berarti Miss Suharti selama ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Bagaimana dengan Sir Ihsan yang di belakang? Sama juga Miss, berpusat pada peserta didik. Baik, berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin sebagian besar teman-teman di sini ya, saya rasa sudah menerapkan ya pembelajaran yang berpusat atau student center ya, berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam pembelajaran sehari-hari kita ya, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi seorang guru itu kan, kata Ki Hajar Dewantara itu adalah ibarat sebagai tukang kebun. Nah, tukang kebun itu bukan tukang kebun yang mencangkul, maksudnya tukang kebun pendidikan, di mana ya salah satu tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun. Ya, siapa yang kita tuntun? Adalah murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Nah itu, jadi saya berharap ya kita semua tidak ada lagi yang menerapkan teacher center. Jadi kalau kita pembelajaran di kelas tidak harus kita ceramah dari awal sampai akhir, sampai murid kita ngantuk, bosan, sudah gelisah ya. Jadi kalau berpihak pada murid itu kita harus mencari metode atau media pembelajaran yang menarik
Nah, bisa juga sesuai dengan kodrat zaman. Sekarang kan zamannya zaman digital ya. Artinya kita harus memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, kalau saya lihat di sekolah kita banyak sekali guru-guru kita yang sudah menerapkan dan memanfaatkan proses teknologi, kecanggihan teknologi. Ada Sir Estijak misalnya menggunakan Quizizz, Sir Bayu juga, Miss Septi dan Miss Desi menggunakan Kahoot misalnya, ya, Sir Samsul menggunakan GeoGebra dan lain sebagainya. Nah, itu sangat bagus sekali, ya. Itulah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Baik. Oke. Nah, sekarang nih, ada sebuah ice breaking sebentar sebelum kita masuk ke materi tentang disiplin, ya, dan teori kontrol. Nah, saya minta bantu 4 orang berpasangan. Siapa yang bersedia silakan maju ke depan. Ada yang bersedia, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Sir Samsul mungkin dan Sir Hendra boleh silakan di depan. Ya, satu lagi mungkin Miss Ocha dan Miss Desi silakan ke depan. Oke, kita akan praktek dulu, Bapak Ibu. Di sini ada perintahnya, ya. Oke. Jadi ada 2 orang berpasangan. Silakan Miss Ocha di sini. Nah, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi satu orang bertugas di sini, Miss. Bertugas, ya, sini. Bertugas mengepalkan tangan satu orang, satu saja. Yang satunya tugasnya adalah membujuk teman yang ada di depannya itu supaya membuka kepalan tangan itu. Yang mengepalkan tangan siapa? Desi, Miss Desi dan Sir Hendra. Nah, Miss Desi dan Sir Hendra kira-kira silakan dipikirkan di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Ya, apa Miss Desi kira-kira? Apa Miss Ocha? Uang ya. Oke, Miss Desi anggaplah memegang uang 100 juta ya. Nah, kalau Sir Hendra kira-kira apa Sir Hendra? Sesuatu yang sangat berharga kira-kira di kepalan tangan itu? Berlian. Nah, sekarang tugas Sir Hendra dengan Miss Desi mengepalkan tangan itu, ya. Oke. Nah, sekuat tenaga. Lalu tugas Sir Samsul dan Miss Ocha membujuk bagaimana caranya, ya, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang supaya Miss Desi dan Sir Hendra mau membukakan tangannya. Baik, saya kasih waktu 1 menit, silakan dirayu. Silakan. Ya, silakan Sir Samsul. Boleh, silakan Miss Ocha. Iya, boleh membujuk, menawari uang, menawari paket liburan misalnya, ya. Ayo buka. Dia sudah mengintimidasi, ya. Iya. Belum, Mbak masih sebelah kiri, tidak mau membuka dia. Tidak mau, kata Miss Desi, ya. Oke. Bagaimana Sir Hendra? Silakan Sir, tawari Sir. Ada paket liburan luar negeri misalnya, ya. Kalau mau membuka itu HP terbaru, ya. Oke. Bagaimana Miss Desi? Apakah mau membuka? Kenapa Miss Desi tidak mau membukanya? Karena belum ketemu. Karena dia cuma memberikan coklat saja. Oh iya, jadi songkokannya kecil, ya. Jadi Miss Desi tetap tidak mau membuka walaupun sudah dirayu, sudah diberikan iming-iming. Oke, bagaimana kalau Sir Hendra? Apakah mau membukanya? Oh, jadi HP tipe terbaru lebih mahal dari yang digenggam. Oke, jadi intinya tidak mau membuka, ya. Baik, tepuk tangan dong untuk semuanya. Silakan duduk. Apa tadi maksudnya Bapak Ibu?
Oke, kita lihat ada pertanyaannya di situ. Tadi sudah dijawab ya. Ya, mengapa alasan Anda ya menjadi A atau B tadi membuka kepalan tangan ya? Tadi tidak terbuka kan? Tidak terbuka ya, tetap tertutup. Kemudian mengapa apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Tadi sudah dijawab oleh Miss Desi karena ada sesuatu yang sangat berharga walaupun tidak sudah diiming-imingi dengan berbagai macam cara. Dan juga Sir Hendra tadi katanya HP terbaru tidak lewat ya, lewat karena di dalam genggaman tadi ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa kita berikan ya. Lalu kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan tadi? Siapa Bapak Ibu? Siapa? Iya, betul sekali. Jadi yang memegang kendali atau kontrol di dalam diri kita ini adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ya? Oke, lanjut next. Nah, ini jawabannya ya. Nah, tadi pertanyaannya siapa yang sesungguhnya memegang kontrol diri kita? Ya, jawabannya tentu kita sendiri. Ya, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan tadi kita bergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita tergoda, mungkin bisa saja, ya. Tapi kalau kita kuat pendirian kita, maka tidak akan terbuka. Jadi diri kita sendiri, ya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan pendekatan teori kontrol. Bagaimana sih seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen, ya, di tahun 1991 mengatakan bahwa, Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya, kemudian sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ya. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana, ya, Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu intinya. Jadi kalau kita mau berubah, ya, perlahan-lahan itu dimulai dari diri kita, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol oleh Stephen tadi sebenarnya sangat berbeda, ya. Ada menurut stimulus respon realita kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol itu sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda, ya. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, tapi menurut teori kontrol diri, ya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, ya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku yang kita lakukan sebenarnya memiliki tujuan. Nah, Bapak Ibu, teori kontrol ini kalau kita hubungkan dengan murid kita, itu sebagai ilusi untuk mengontrol murid kita. Sebenarnya kita tidak bisa, Bapak Ibu, mengontrol murid-murid kita, ya. Murid kita menurut kepada gurunya itu karena memang mereka merasa harus mematuhi gurunya. Nah, kadang-kala murid kita, Bapak Ibu, ya, kadang kita perintah itu kadang mereka tidak dari motivasi intrinsiknya, bukan dari dalam dirinya sendiri, ya, tetapi dari motivasi eksternal karena adanya perintah, ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, lalu kita beralih ke kata disiplin. Nah, kata disiplin kalau kita dengar berhubungan dengan apa kira-kira Miss Dian? Menurut Miss Dian, kalau ada mendengar kata disiplin, biasanya Miss Dian terbayang di benak Miss Dian itu apa? Tata tertib. Lalu apalagi Miss Iko yang terbayang di benak Miss Iko kalau ada kata disiplin?
tanggung jawab. Kalau Miss Septi? Waktu. Kalau Miss Yunita? Teratur. Oke, kalau Serbayu? Hukuman. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, kemudian teratur, hukuman, seperti itu. Padahal itu sungguh berbeda. Ya, tidak semuanya disiplin itu berhubungan dengan hukuman. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita lihat apa sih contoh dari disiplin positif, ya. Nah, justru itu salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman diberikan itu alternatif terakhir, ya. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu, ya. Nah, kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan, ya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu menyatakan bahwa kata Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri Bapak Ibu yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya. Nah, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin mulai dari diri kita sendiri, nah, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Sama seperti kita guru kepada murid kita, ya. Oke. Nah, sedangkan menurut Dian Gosen, ya, Gosen bukan yang Gojek Gosen itu, ya Bapak Ibu. Oke, dalam bukunya, ya, di tahun 2001 menyatakan bahwa kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri, ya. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan juga bermakna, ya. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif yang tadi bagaimana cara mewujudkannya? Apakah bisa hanya saya yang mewujudkannya, atau hanya wakil bidang kesiswaan, atau hanya kepala sekolah, atau hanya wali kelas? Menurut Bapak Ibu, tidak, ya. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, ya. Kemudian menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, untuk itu menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, ya, yang berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian berdisiplin, ya. Kemudian santun, ya. Jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, ya. Itu tujuannya, ya. Oke, lanjut. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif tadi, ya, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan, ya. Apa itu nilai kebajikan? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, ya. Nah, kalau berbicara tentang nilai kebajikan, salah satunya yang ingin dicapai sekarang, ya, oleh setiap anak Indonesia. Nah, terutama yang telah menerapkan kurikulum merdeka seperti sekolah kita, ya, yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada yang masih ingat ada berapa? 6, ya. Nah, ada yang tahu supaya menghafalnya lebih mudah?
Ya, dengan nyanyian yang sudah kita ajarkan kepada murid-murid kita, ya kan? Nah, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan ya yang kita harapkan dapat membentuk murid kita ya, sehingga memiliki profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya. Anak-anak menjalankan ibadahnya dengan baik, kemudian berakhlak mulia, bagaimana perilakunya kepada temannya, perilaku kepada orang tuanya, sikap kepada gurunya, ya. Kemudian berkebinekaan global, menghargai kebinekaan, karena kita tahu negara kita memiliki semboyan kan, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Jadi diharapkan dapat menghargai keberagaman. Kemudian bergotong royong, kerjasama, ya. Lalu mandiri. Nah, mandiri itu tidak bergantung dengan orang lain, ya. Lalu kreatif. Nah, anak-anak bisa memodifikasi sesuatu, menemukan, menciptakan sesuatu dengan kreativitasnya sendiri, ya. Dan bernalar kritis, ya. Jadi pengetahuannya bisa menjadi luas seperti itu, ya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Ada lagi Bapak Ibu nilai kebajikan yang lain, ya, menurut IBO Primary Years Program. Nah, jadi menurut PYP ini katanya sikap murid itu nilai kebajikannya ada contohnya misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah dapat nanti kita terapkan pada pembentukan keyakinan kelas, ya, di kelas kita, ya. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu ada yang namanya istilahnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam bagaimana sih penerapan restitusi, ada yang pernah dengar kata restitusi? Baru ini mendengar, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana kita seorang guru itu ya mencapai posisi manajer ya dengan menerapkan menyelesaikan masalah ya dengan penerapan segitiga restitusi. Sekarang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kita lihat, kalau hukuman biasanya Bapak Ibu tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Jadi anak murid kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Contoh misalnya, karena mereka tidak dilibatkan, ya. Misalnya dia datang terlambat, kita langsung push up, lari keliling lapangan tanpa kita menanyakan, kenapa nak kamu terlambat, apa alasannya? Ya, mana keyakinan kelas yang dilanggar seperti itu. Jadi tiba-tiba kita langsung memberikan hukuman, ya. Nah, kemudian kalau hukuman itu biasanya hanya satu arah. Apa maksudnya satu arah? Hanya guru yang memberikannya, ya. Biasanya hukuman bisa berupa fisik. Tadi kan misalnya push up, misalnya ya, lari keliling lapangan, atau maupun psikis itu dengan verbal, dengan kata-kata, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Nah, konsekuensi itu biasanya sudah terencana dan sudah disepakati. Contohnya apa misalnya? Misalnya ada anak murid kita 3 kali tidak mengerjakan tugas. Dia sudah tahu konsekuensinya apa. Misalnya menyalin tugas itu, misalnya, ya. Nah, biasanya kalau konsekuensi ini anak itu harus menyelesaikan tugas di kelas, tinggalkan jam istirahat misalnya, guru itu hanya sebagai pemantau, ya. Nah, ini kerjakanlah, ya, 3 kali lipat, ya, karena dia sudah tahu konsekuensinya apa, ya. Nah, itu. Lanjut.
Nah, lalu menurut Alfikon, nah ini ya, di tahun 1993 mengemukakan baik penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Potensi di sini maksudnya murid kita sendiri, ya, untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Alfikon ini katanya secara ideal tindakan belajar itu sendiri, Bapak Ibu, sebenarnya adalah penghargaan yang sesungguhnya. Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita agar berperilaku bertanggung jawab, ya, kepada murid kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, ya, atau kepada seorang karyawan misalnya agar melakukan pekerjaannya baik, sebenarnya kita itu sedang berasumsi, ya, mereka itu sebenarnya tidak dapat melakukannya, ya, karena ada janji seperti itu, diberikan penghargaan seperti itu, ya, kemudian atau mereka itu tidak akan memilih untuk melakukannya, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah tadi ada hukuman, konsekuensi, sekarang restitusi. Nah, yang baru mendengar mungkin apa sih restitusi itu? Restitusi itu Bapak Ibu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif, ya. Nah, ini jalan yang dapat kita ambil untuk menanamkan disiplin positif kepada murid kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya, ya, kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif dengan mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih contohnya menerapkan restitusi ini sendiri, ya, pada suatu kasus, ya. 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 Oke, Bapak Ibu silakan diminum, ya. Nanti kita ada ice breaking, ya. Oke. Kenapa restitusi itu dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik kita, Bapak Ibu? Kenapa tidak dengan hukuman? Kenapa tidak dengan penghargaan? Kenapa tidak dengan konsekuensi seperti itu? Nah, jadi restitusi itu dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik kita karena memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ya, dapat memperbaiki hubungan. Kemudian adalah cara yang paling baik, tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman itu kita maksa, kan, keliling lapangan. Nah, kelilinglah anak kita, terpaksa karena diperintah, diberikan hukuman, ya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Nah, anak-anak mencari solusinya sendiri, atau kita yang memberikan solusi, ya. Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kira-kira bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, nggak ada peraturan nih. Lalu mengharuskan dan tidak ada surat teguran dari atasan kita yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji kita, ya. Apakah kira-kira Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Ada yang bisa jawab kira-kira? Bagaimana pendapatnya? Kalau di sekolah kita tidak ada aturan, datang terlambat itu diberikan tidak ada surat teguran, kemudian tidak ada yang memuji kita, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah akan datang tepat waktu, tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Coba siapa yang bisa jawab, ya? Ya, Sir Samsul, gimana Sir Samsul? Saya akan selalu datang tepat waktu. Apa alasannya, Sir? Iya, tepuk tangan dong untuk Sir Samsul. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Karena kita merasa punya tanggung jawab. Walaupun tidak ada aturan, tapi anak murid saya sudah datang di kelas, ya, tidak mungkin saya tinggalkan, ya, seperti itu. Jadi ada motivasi dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang disebutkan Sir Samsul tadi
itu terdiri dari 3. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, nah ini adalah tingkatan paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, nah biasanya orang yang menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini pasti akan bertanya, kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan, ya, yang berpengaruh kepada fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Lanjut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, Bapak Ibu hadir di sini, apakah ada memang motivasi dari diri kita? Saya ingin belajar, saya ingin mendengarkan berbagi materi, atau nanti aku dapat beng-beng. Seperti itu, ya. Jadi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain atau pujian seperti itu, ya. Ini dari eksternal, ya. Sama dengan murid kita juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi dari luar, eksternal, ya. Ya, kalau yang 2 tadi dari internal, ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi dari luar, datangnya dari luar, ya. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan, ya, kemudian menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, itu datangnya dari dalam diri kita, motivasi internal, ya. Oke, kita lihat di sini, motivasi internal itu sama murid kita juga seperti itu, ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu kita harus menghindari, ya, hukuman dan pemberian penghargaan, ya, berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid kita, ya. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Tapi sebelum kita pertanyaan pemantik, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya Bapak Ibu. Iya, boleh diminum ya airnya. Berdiri semua. Iya, boleh meregangkan ininya dulu. Oke. Iya, meregangkan ininya dulu, tangannya ya, tangannya dulu ke depan, lalu ke atas, lalu ke samping, lalu ke bawah. Iya, kemudian digerakkan pinggangnya ke kanan, ke kiri. Oke, sekarang kita tepuk. Semangat dulu. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang, 2 kali. Selamat sore, 3 kali. Selamat malam, tidak bertepuk. Oke, bisa? Pagi 1, 2, siang 2, sore 3, malam jangan bertepuk. Tidur kita. Kita mulai, kita latih konsentrasi kita. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Berarti masih konsentrasi. Silakan duduk dulu. Nanti kita ice breaking lagi ya. Oke, sekarang Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Ya, oke. Sekarang saya minta 1 orang. Di sini ada pertanyaan. Ada seorang guru bernama Ibu Ambar. Nah, beliau ini adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya bernama Doni. Bukan Sendoni ya. Oke. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Ibu Ambar, katanya ngadu
meminta bekal makan siang mereka dengan maksa jadi minta, misalnya ya, minta nugget itu maksa ya. Kemudian jika Bapak Ibu menjadi ibu ambar ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira alasan si Doni tadi melakukan hal itu apa Bapak Ibu? Jika dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, kira-kira siapa yang bisa jawab? Silakan maju ke depan. Nanti silakan. Silakan. Serbayu bisa bantu menjawab, silakan maju Mas Serbayu. Ibu Ambar itu menghadapi satu masalah karena Doni di kelasnya ya 2A. Kalau saya lihat dari situasi ini dihubungkan dengan kebutuhan, kayaknya si Doni ini bertahan hidup karena belum makan, kelaparan. Jadi dia mungkin caranya mungkin salah, memintanya dengan paksa. Nah, seperti itu, Miss. Baik, terima kasih Serbayu. Betul sekali Bapak Ibu jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, kita harus mengetahui Bapak Ibu bahwa manusia itu memiliki 5 macam kebutuhan dasar. Nah, menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid kita di sekolah, di kelas ya akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Ya, sebaliknya ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, ada satu saja tidak terpenuhi, maka biasanya ya orang itu akan mengalami emosi negatif. Ya, bosan, sedih, kecewa seperti si Doni tadi. Doni tadi benar kata Serbayu. Yang ada satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi karena bertahan hidup, yaitu menahan rasa lapar. Mungkin si Doni tadi belum sarapan atau tidak membawa bekal karena tidak punya uang mungkin kan ya itu. Nah kemudian ya mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan seperti yang dilakukan Doni tadi, melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, namun tidak tahu cara menyampaikannya ya. Oke, kita lihat. Nah ini Bapak Ibu ya, ada 5 Bapak Ibu ya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup ya. Lalu yang kedua ada cinta dan kasih sayang ya. Lalu yang ketiga ada kebebasan, freedom. Lalu yang keempat ada kesenangan. Yang kelima ada penguasaan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama bertahan hidup seperti yang dilakukan si Doni tadi. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Adalah misalnya rumah, ya, kesehatan, makanan. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau murid kita datang ke sekolah dengan perut lapar, belum sarapan, tentu saja mungkin dia kalau di kelas lesu, terus mengantuk mungkin karena lapar, atau rumahnya kebanjiran, ya seperti itu. Ya, tapi kalau mereka aman, ya terpenuhi, insya Allah belajarnya bagus, baik. Ya, kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Nah, ini ya setiap manusia, termasuk murid kita. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Ya, kemudian pengen punya teman, punya keluarga, punya teman kerja. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita anak murid kita di kelas tidak punya teman, selalu sendiri kemana-mana. Kasihan kita melihatnya kan? Ya, kenapa anak ini? Ya, karena kebutuhan cinta dan kasih sayangnya belum terpenuhi. Ya, sama seperti kita. Nah, setiap murid Bapak Ibu di kelas kita itu ingin menjadi bagian yang berharga,
ya, dari kelas dan juga sekolah. Nah, mereka juga ingin diterima oleh orang lain, bahkan murid yang terlihat cuek pun, ya, jauh di dalam hatinya mereka ingin merasa diterima oleh orang lain. Nah itu. Nah, sebagai guru kita seharusnya dapat menerima murid kita dengan apa adanya. Ya, seperti itu, sesuai kodratnya. Bapak Ibu, anak-anak murid kita itu memiliki kodrat alamnya masing-masing. Kita hanya dapat menuntun, ya, menuntun mereka. Oke, kemudian sehingga guru dapat menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi, memiliki ikatan emosi, ya. Yang ketiga adalah freedom, kebebasan. Apa maksudnya kebutuhan dasar manusia kebebasan? Bahwa murid harus diberikan kesempatan, Bapak Ibu, membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Biasanya kebebasan ini maksudnya bukan kita membiarkan, ya, kita biarkan saja, dialah kan freedom, kebebasan. Tidak, ya, kita itu hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih, tapi masih diawasi, kita monitor, ya. Nah, kemudian kebebasan juga berarti kesempatan membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan anak-anak kita, murid kita mencoba hal-hal baru. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah kesenangan. Nah, siapa yang tidak suka happy, senang? Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkan, ya kan? Kita manyu, nangis terus setiap hari, kecuali kita nonton drama Korea, mungkin emosi jiwa kita ya, Miss Dian, ya, meneteskan air mata. Tapi kan tidak setiap hari, ya kan? Kalau kita datang ke kelas kita harus happy walaupun belum gajian. Ya, harus semangat kita, kesenangan, ya. Nah, jangan Bapak Ibu sepelehkan, Bapak Ibu, ya, kebutuhan kesenangan ini pada murid-murid kita. Maksudnya apa? Bapak Ibu bisa menyelipkan di pembelajaran dengan ice breaking, dengan lagu, kemudian dengan games, permainan, atau menggunakan yang sudah diterapkan oleh guru-guru kita, menggunakan kuis, menggunakan kahun, menggunakan quizzes misalnya, menggunakan word wall, ya, atau games-games yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, itu bagus. Artinya kita sudah memenuhi kebutuhan kesenangan murid-murid kita, ya. Lalu yang kelima adalah penguasaan. Nah, apa yang dimaksud dengan penguasaan? Adalah setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya. Kemudian didengarkan, bisa membuat dampak pengaruh, memiliki rasa harga diri murid kita, ya. Kemudian murid sebaiknya diberikan kesempatan untuk membuat keputusan hal-hal yang penting, ya, dan tidak merasa dikontrol. Misalnya dengan cara ketika di awal tahun pembelajaran kita membuat keyakinan kelas, mereka yang membuat, ya, itu. Nah, kita ice breaking lagi, sepertinya sudah kepanasan. Bapak Ibu silakan berdiri lagi supaya kita tidak capek, ya. Kita ice breaking lagi Bapak Ibu. Sekarang kita akan bermain games ice breaking. Silakan, boleh maju aja Miss Suharti. Miss Suharti, Miss Niko boleh maju. Sekarang kita berbaris, buat 2 barisan, ya, di sini. Ya, barisan laki-laki di depan. Barisan perempuan di belakang. Ser Estija di situ, Serisa boleh di depan, menghadap ke sini. Nah, menghadap ke sini, berbaris. Ya, 2 baris, 3 baris berarti 3 baris. Yang baris ketiga Miss Dian. Nah, itu Miss Onca boleh maju, Miss Yunita juga. Ser Isan bajunya sebaris sama Ser Estija berbaris. Oke. Maju lagi, Ser. Maju lagi. Kita mau ice breaking ini. Nah, Miss Dian, siapa temannya maju, Miss Dian? Nah, yang baris ketiga maju di depan. Oke, Miss Mita maju, Miss Septi, Miss Yunita. Sekarang kita akan bermain ice breaking menangkap lili. Sekarang semua tangannya seperti ini. Sekarang
Sudah? Perhatikan teman di sebelahnya. Sekarang tugas Bapak Ibu nanti menangkap si Lili ketika saya menyebutkan nama Lili. Apa yang ditangkap itu jari telunjuk temannya. Ya. Oke. Ketika saya menyebutkan nama Lili, Bapak Ibu langsung pap. Nah, ada yang nggak fokus berarti. Nah, boleh. Jadi Bapak Ibu harus fokus. Satu harus tertutup, satu harus nangkep. Seperti itu. Paham? Oke, berarti nah. Oke, iya betul sekali. Jadi saling menangkap ya. Oke, tangkap langsung. Suyudi boleh ikut, Suyudi. Oke, jadi menangkap Lili. Ketika saya menyebutkan nama kata Lili berarti harus tangkap. Boleh lingkaran, boleh lingkaran. Oke. Iya. Siap, fokus. Fokus. Oke, ingat clue-nya ketika saya menyebutkan nama Lili, langsung tangkap si Lili ya. Oke? Oke, kita mulai ya. Latih konsentrasi. Pada suatu hari, belum sir, belum. Pada suatu hari di sebuah pedesaan. Nah, ya. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Mina. Memiliki 4 orang anak bernama Lala, Lili. Gak dapat, yang dapat nyingkir, yang tidak dapat tetap di tempat. Lala, Lili tadi ya. Lele dan Lulu. Nah, lalu sore harinya, ya, Lele dan Lala pergi ke kebun untuk mengambil rambutan. Nah, Lala dan Lele ingat yang ditangkap tuh Lili, kasih Lele. Ya, yang salah tangkap Dodo. Lala dan Lele memanjat pohon rambutan. Lalu berbunyi bruk. Ya, datanglah si Lulu. Lulu ya. Lala dan Lele terluka. Iya. Kakinya berdarah. Lili dapat. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, berarti semua masih fokus. Ada yang tidak fokus tadi ya, ketika disebutkan nama si Lele langsung cepet ya brok langsungnya. Jadi kita menangkap Lili bukan Lele ya. Oke, jadi tadi tujuannya hanya melatih konsentrasi kita ya. Oke, lanjut sir, sedikit lagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah sampai ke materi tentang bagaimana Bapak Ibu kita sebagai seorang guru menempatkan posisi kita, ya, namanya posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai teman. Yang ketiga, sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kita lanjutkan. Ada sebuah kasus ya di sini. Oke. Nah, panjang sekali. Saya ceritakan saja ya. Baik, jadi di sebuah sekolah ada seorang guru namanya Pak Lukman. Nah, muridnya bernama Sabrina. Ketika Sabrina bangun terlambat, dia buru-buru datang ke sekolah. Nah, kemudian sampai di gerbang sekolah, Sabrina ini tidak menyadari Bapak Ibu, kalau sepatu yang digunakannya itu adalah bukan sepatu berwarna hitam sesuai tata tertib. Ya, kemudian Bapak Lukman memperhatikan Sabrina. Nah, sepatu Sabrina warnanya coklat. Nah, kemudian Sabrina
berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru, katanya, Pak, saya terburu-buru, Pak, ya, dan sehingga saya salah, Pak, menggunakan sepatu. Nah, tapi Pak Lukman ketika itu menanyakan kepada Sabrina, kata Pak Lukman, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Kemudian Sabrina menjawab, katanya mengetahui bahwa sepatu di sekolah kita ini aturannya harus berwarna hitam, ya, dan terburu-buru sehingga salah warna. Nah, tapi Pak Lukman tetap bersikeras, Pak Lukman ini, ya, dengan Sabrina ini. Kemudian Pak Lukman berkata, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kata Pak Lukman. Kamu salah, kata Pak Lukman. Sudah terlambat, ya. Kemudian salah pula warna sepatunya, itu kata Pak Lukman. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai warna hitam aturan sekolah. Nah, lanjut ceritanya, ya. Kemudian Sabrina minta maaf kepada Pak Lukman tadi agar tetap dapat mengenakan sepatu yang dipakainya tadi warna coklat dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu alasan Sabrina itu kenapa dia salah pakai sepatu. Tidak, kata Pak Lukman, kamu telah melanggar peraturan sekolah, ya. Kalau tidak sanggup, katanya, ya, ambil sepatu di rumah atau minta antarkan siapa, kata Pak Lukman, ya. Atau kemudian ya sudah, kamu tidak usah bersepatu, katanya, selama pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang kata Pak Lukman, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu. Jadi Sabrina belajar tanpa sepatu sepanjang hari. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari kasus Sabrina dan Pak Lukman ini, Pak Lukman ini ada di posisi mana? Penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Ayo. Nah, ini pertanyaannya, ya. Nah, ini Pak Lukman, ya, yang berewokan, ya. Nah, ini, ya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil Pak Lukman? Kira-kira, Miss Dian? Penghukum. Kira-kira apa indikatornya Miss Dian menjawab sebagai penghukum? Karena Pak Lukman memutuskan itu hanya satu arah. Satu arah. Oke, tadi dengan kata-kata verbal juga. Kita lihat di sini jawabannya Bapak Ibu. Nah, betul sekali, ya. Jadi Pak Lukman itu dapat kita simpulkan sebagai posisi penghukum. Yang mana penghukum? Dengan kata-kata verbal indikatornya. Lalu biasanya penghukum itu menggunakan nada suara yang tinggi, ya. Lalu menghardik, ya. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu itu salah, kata Pak Lukman tadi, kan. Sudah terlambat. Tidak mungkin kan Pak Lukman ngomong, ya sudah, kamu itu terlambat. Tidak mungkin. Pasti menggunakan nada suara yang tinggi, ya. Nah, itu. Next. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini saya punya kertas. Kira-kira dari kelima posisi kontrol seorang guru tadi, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Silakan dipilih, ya. Tuliskan di kertas ini, lalu nanti boleh ditempelkan di dinding situ. Oke, silakan Bapak Ibu. Tuliskan kira-kira menurut Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu saat ini pilihannya tadi berada di posisi kontrol yang mana? Ya, menurut diri sendiri, ya. Apakah sebagai penghukum? Lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Tuliskan nama, ya. Kadang-kadang sebagai teman. Apa sebagai teman? Kadang-kadang sebagai manajer. Apa Nah, itu? ini Manajer sesuai dengan kasus Pak Lukman tadi. tidak sesuai dengan diri Bapak Ibu sendiri. Oh, bukan Pak Lukman. Ya. Siko lagi. Boleh pilih yang yang satu lagi. Iya, ada satu, ya. Iya, iya, aku ada pernah SKS. Sama ini. Cikurung. Silakan Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu. Terus tuliskan Bapak Ibu selama ini
Bapak Ibu itu merasa Bapak Ibu itu berada di posisi kontrol seorang guru yang mana? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, atau 5-5-nya juga boleh. Yang jujur ya. Oke, silakan. Apa sebagai penghukum, apa sebagai teman ya kepada murid kita ini ya, kepada murid kita, atau sebagai pembuat merasa bersalah, kira-kira yang paling sering dilakukan, atau sebagai pemantau ya, dan sebagai manajer. Kalau sudah silakan boleh ditempel di dinding situ, Sir Hendra, boleh silakan. Ya. Ya, oke, silakan. Nanti kita akan melihat posisi mana yang paling bagus, yang paling baik ya sebagai seorang guru. Oke, Sir Hendra sudah menempelkan. Silakan, Sir Estija juga sudah. Miss Suharti sudah juga. Oke, terima kasih Sir Samsul. Oke, Miss Armita silakan ya. Sangkut. Ayo, oh ya sudah, oke. Bapak Ibu silakan. Oke, kita lihat ya, sudah ditempelkan semua. Kita lihat Miss Iko. Wah, semuanya Miss Iko ya. Teman manajer, pemantau, penghukum. Sir Hendra teman manajer. Sir Estija sebagai pemantau. Oke, Miss Dian manajer. Bagus sekali itu ya. Oke, jadi Miss Dian suaranya lembut ya. Ya, lalu Miss Suharti manajer teman, Sir Samsul pemantau, Miss Ocha Cica pemantau teman manajer, Miss Yunita manajer pemantau teman. Kayaknya manajer semua nih ya. Manajer teman pemantau Miss Desi, Miss Septi teman pemantau, Miss Isan teman pemantau penghukum, Miss Armita sebagai manajer pemantau teman penghukum. Oke, banyak juga yang penghukum ya Bapak Ibu ya. Kita lihat salah satu contoh saja. Kita lihat ini kalau kita Bapak Ibu berada di posisi penghukum, apakah pernah kita lakukan? Ya. Kita lihat ya. Naren, sini kamu. Oke, menggunakan nada suara yang tinggi ya. Selalu terlambat. Kamu deh langsung menghardik ya. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Sama sekali tidak mendengarkan alasan Sinare tadi ya. Si kamu sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Langsung memberikan hukuman tadi. Keliling lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Wah, 5 kali pergi sana ke lapangan basket. Oke, nah Bapak Ibu, apakah pernah yang seperti itu? Iya, saya juga pernah seperti itu Bapak Ibu, yang kita langsung tidak mendengarkan alasan murid kita. Kenapa dia terlambat? Langsung memberikan hukuman push up misalnya. Tadi lari keliling lapangan. Biasanya kalau guru menempatkan posisi penghukum, dia langsung nada suaranya tinggi. Hei, kamu sini. Nah, seperti itu ya. Oke, itu ya. Terlambat lagi, selalu tidak mengerjakan PR. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, itu sebagai penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Biasanya guru itu selalu mengucapkan kata-kata, "Nak, Ibu, Bapak, Miss atau Sir sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Miss harus memberitahu kamu ya? Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu seperti itu perbuatan kamu?" Nah, itu biasanya pembuat merasa bersalah. Ya, jadi anak itu kita buat memang merasa bersalah ya dengan kesalahannya. Lanjut yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, ini kalau posisi sebagai teman, apakah Bapak Ibu pernah menerapkannya? Saya rasa pernah. Kita lihat ya contohnya. Naren,
Oke, dia dipanggil guru piket ya. Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis. Biasanya menggunakan kata-kata yang lembut ya, saya, ya Bu. sayang. Seperti itu ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Gitu ya. Ya sudah sana. Senang anak muridnya ya. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya sudah beres pokoknya kata ibu gurunya ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, posisi teman ini biasanya mengucapkan kata-kata seperti tadi. Bapak Ibu, posisi kita sebagai guru, sebagai teman ini, guru sebagai teman ini sebenarnya ada positif dan negatifnya. Positifnya dulu apa Bapak Ibu? Murid kita akan merasa senang, akrab dengan guru. Tapi ada batasnya Bapak Ibu. Kenapa? Ya, sisi negatifnya, bila murid tersebut ada masalah, maka dia akan mengandalkan guru tersebut. Dan guru lain tidak akan dianggap. Dia ada yang membela. Kayak tadi kan, ya sudah, bereslah absen kamu. Nah, kayak gitu kan, senang dia. Nah, itu sisi negatifnya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini seperti yang dibilang Sir Estija tadi ya, peraturannya apa? Biasanya menanyakan seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Biasanya nada suaranya datar, ya. Oke, lanjut. Yang terakhir Bapak Ibu, dari kelima posisi tadi Bapak Ibu, yang paling bagus, paling baik itu adalah posisi sebagai manajer. Terima kasih, tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang sudah menuliskan bahwa dirinya sebagai posisi manajer. Posisi manajer Bapak Ibu di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Nah, pada posisi manajer ini biasanya kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini posisi kontrol seorang guru, manajer ya. Ini yang paling baik kita lakukan, seperti Miss Dian sudah melakukannya ya. Makasih Miss Dian. Biasanya guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan ya, lalu mendukung murid menemukan solusi ya dari masalah murid itu. Ya, kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada murid kita. Ya, posisi manajer yang paling baik. Oke. Lalu langsung saja Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, di sini ada wali kelas yang sudah hadir. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah salah satu budaya positif yang dapat kita laksanakan Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Bisa di tahun pelajaran baru, ya, bisa kita pertama kali bertemu dengan anak-anak kita, ya. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan. Apakah sudah dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Kesepakatan mungkin ya sudah ya. Oke, bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik? Kita lihat di sini. Keyakinan kelas bersifat abstrak dan universal, Bapak Ibu ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Apa itu bentuk positif? Nanti saya kasih contohnya. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu hendaknya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena mudah diingat, agar mudah diingat oleh seluruh warga kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas yang sudah kita buatkan itu kan dibuat oleh siswa yang menuliskan, ya. Lalu bersedia ditinjau kembali, mungkin 3 bulan sekali, mungkin setiap 1 semester, ya. Ya. Lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas
tidak menggunakan kalimat negatif Bapak Ibu. Saya lihat mungkin di kelas ada ya, dilarang membuang sampah misalnya, tidak tidak ribut di kelas misalnya seperti itu. Nah itu diusahakan tidak menggunakan kata-kata itu Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kalimat dalam bentuk negatif tadi diubah menjadi positif. Contoh negatifnya, jangan berlari di kelas, kita ubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Nah, kemudian dilarang membuang sampah. Nah, itu ya biasanya ada kan? Nah, kita ubah Bapak Ibu menjadi kalimat yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimatnya usahakan tidak menggunakan kata jangan, tidak, dilarang. Nah, itu jangan Bapak Ibu. Jadi harus dalam bentuk positif. Nah, itu. Lalu contohnya misalnya disiplin waktu, saling menghormati misalnya, belajarlah dengan antusias dan percaya diri. Kalau yang membuang sampah tadi nilai kebajikannya menjaga kebersihan, menjadi pribadi yang jujur. Ini Bapak Ibu contoh aksi nyata saya di kelas 9 dalam pembuatan keyakinan kelas ya. Berdiskusi dulu dengan siswa, kemudian siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan, lalu ditempel di kelas seperti itu ya. Oke. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, keyakinan kelas nanti yang sudah dibuat ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Mungkin siswa kita dan wali kelas, atau kita guru mata pelajaran. Nah, sudah lanjut. Yang terakhir, materi terakhir adalah tadi Bapak Ibu, posisi manajer tentu saja pasti dapat menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, oke. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, namanya segitiga ya, terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini di posisi manajer. Oke, next. Bagaimana contoh menstabilkan identitas? Biasanya kita melemparkan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa nak, seperti itu. Ibu, miss juga, sir juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu, tapi misalnya seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini Bapak Ibu mencarikan solusi. Nah, itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kata-kata yang bisa kita gunakan di menstabilkan identitas. Lanjut, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya apa kalimatnya Bapak Ibu? Misalnya seperti ini. Nah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya dari itu. Tapi kamu tidak melakukannya. Seperti itu. Oh, kamu membanting kursi. Kamu pasti punya alasannya ya melakukan itu. Nah, nanti dia akan menjawab murid kita. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, yang terakhir adalah kita tanyakan Bapak Ibu keyakinan kelas yang mana yang dilanggar. Makanya setiap kelas itu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Oke, kita tanyakan dengan anak kita yang berbuat salah tadi ya. Apa ya yang kita percaya? Kemudian apa nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati dan kamu langgar? Apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Nah, seperti itu ya, dapat kita tanyakan. Dan terakhir, di sini ada contohnya. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid kita yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu ya, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Oke, ini kasusnya. Ini hanya model ya. Oke. Contoh Bapak Ibu bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Seorang anak bernama Via, ya. Baik, Via dari laporan menstabilkan identitas. Karya dengan Elvan.
Miss, saya kesel banget. Kenapa kamu kesel dia? Kan selalu mencapai tugas-tugas saya, Miss. Baik, oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah. Miss juga kalau di posisi kamu saat itu, Miss juga pasti akan marah. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kita panggil dulu muridnya ya. Lalu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke. Oke. Lanjut lagi, ada kasus yang kedua. Misalnya Bapak Ibu lagi, murid kita lagi makan ya. Makan di kira-kira itu perbuatan yang benar. Validasi tindakan yang salah, contoh. Baik. Kira-kira kita tanyakan kira-kira perbuatan dia itu benar atau salah, ya seperti itu. Oh, begitu. Kita tanya kenapa belum sarapan, Miss? Katanya jadi aku makan di kelas. Begitu. Malam Naima tidurnya jam berapa? Jam 9, Miss. Jam 9. Itu sudah terlalu agak malam ya. Baik, berarti besok agar Naima tidak makan malam. Kita carikan solusi ya. Sedang mengajar di kelas. Apa sih yang harus Naima lakukan? Kita tanyakan apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Baik, bagus sekali Naima. Oke. Nah yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan ya, seperti itu. Kesimpulan Bapak Ibu, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi itu diharapkan kita sebagai guru dapat memposisikan sebagai posisi manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid kita lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi jangan langsung menghukum, langsung menghardik seperti itu, ya. Oke. Siap Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi? Siap. Oke, sekali lagi saya mau dengar, siap memposisikan sebagai manajer? Siap. Oke, siap menerapkan segitiga restitusi? Siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit saya berdiri di depan. Semoga presentasi ini memberi makna. Yang terakhir, oke, sungguh indah bunga di taman mini Bapak Ibu. Bunga melati putih warnanya. Bangga sekali saya bersama kawan-kawan di sini, yaitu Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan berikutnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Miss Maulidia yang sudah menyampaikan paparannya tadi ya, sudah sharing bersama kita semua. Banyak sekali insight ya, wawasan yang kita dapatkan berkaitan dengan budaya positif ya Miss, disiplin positif dan arahan kita bagaimana sebagai guru harusnya menjadi seorang manajer ya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Maulidia. Terima kasih banyak Miss Maulidia. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara pada agenda kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara, moderator pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian. Jadi kita hari ini ya pada mata pelajaran PPKN, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ya. Oke, jadi keyakinan kelas itu apa pengertiannya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang disepakati ya oleh seluruh warga atau seluruh siswa di kelas 9B ini ya, yang mana nanti akan kita jalankan, kita patuhi ya, agar pembelajaran kita di kelas menjadi lebih baik. Nah, sekarang Miss Maul sampaikan dulu bagaimana konsep penerapan atau pembuatan keyakinan kelas itu sendiri ya. Oke, jadi yang pertama, keyakinan kelas yang kita buat ini ya, yang pertama itu tidak ada kata yang sifatnya negatif ya. Oke, jadi tidak ada kata yang sifatnya negatif, misalnya menggunakan kata dilarang ya, lalu menggunakan kata tidak ya. Nah, bagaimana caranya? Artinya ya, kata dalam atau kalimat dalam keyakinan kelas itu ya harus kita ubah menjadi kalimat positif ya. Nah, begitu ya. Jadi kalimat yang negatif ya yang kalian sampaikan nanti ya, kalau misalnya bersifat negatif masih menggunakan kata dilarang atau tidak, maka akan kita ubah menjadi kalimat positif. Oke, sepakat semuanya? Oke, baik. Nah, sekarang Miss Maul punya kertas ini, sticky note namanya ya. Akan Miss bagikan satu orang satu. Apa yang harus kalian lakukan? Silakan kalian memberikan ide, gagasan atau pendapatnya tentang apa sih keyakinan kelas yang harus kita sepakati selama pembelajaran di kelas ya. Boleh dari misalnya waktu atau belajarnya bagaimana ya, atau mengerjakan tugas atau perilaku dan lain sebagainya. Oke, bisa semuanya? Oke, sekarang semuanya siapkan alat tulis. Oke, Miss Maul akan membagikan satu orang satu. Oke, silakan. Yang pink boleh. Ya, oke boleh silakan. Warna mau warna apa ini? Pink. Ada kuning aja ya. Air warna pink. Boleh? Oh ya, pink ya. Oke, silakan. Aku mau pink juga. Oke, Faiza, pink ya. Oke, silakan. Oke, yang cewek-cewek ini pink ya. Kuning. Oke. Peach. Oke. Peach. Mana peach? Ini ya. Oke. Ini warna peach. Oke, jadi berwarna-warni ya. Oke. Izzy mau warna apa? Kuning. Oke. Tata mau warna apa? Kuning. Oke. Pink boleh, silakan. Nah, silakan sekarang semua siswa kelas 9E menuliskan satu contoh keyakinan kelas ya yang harus nanti kita sepakati bersama ya. Silakan semuanya boleh menuliskan. Boleh ditulis nama nggak apa-apa. Oke, tulis kecil-kecil namanya di atas ya. Silakan. Kira-kira apa sih keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama? Oke.
di papan tulis. Oke, silakan. Di sini boleh berbaris rapi ya. Oke, yang rapi ya sayang. Oke, tidak langsung dempet-dempet, sedikit nggak apa-apa. Oke, boleh ke bawah boleh. Oke, baik, silakan. Oke. Oke, anak-anak, tadi sudah selesai semuanya menempelkan ya yang disuruh tadi, yaitu menuliskan satu keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Sekarang kita cek bersama-sama ya. Oke, kita baca satu persatu. Kita lihat di sini, selalu mengutamakan adab dan etika dalam segala hal. Berarti di sini adalah sikap dan perilaku ya. Oke, sikap dan perilaku. Lanjut lagi. Tidak makan saat pembelajaran. Oke, tidak makan saat pembelajaran. Masih ada kata tidak ya, nanti kita akan ubah menjadi kalimat positif ya. Berarti kita lihat dulu yang lain ya. Gunakan HP dan laptop sebaik mungkin untuk belajar. Oke. Kalau yang sama berarti nanti kita gabungin jadi satu ya. Oke. Lalu menghargai dan memperhatikan guru. Ini berarti hampir sama dengan sikap punya Excel tadi kan? Oke, ini sama ya. Oke, ini sama ini ya. Oke. Terus jujur dalam berperilaku maupun perbuatan dalam pembelajaran. Angkat tangan jika ada pertanyaan. Lalu menggunakan handphone. Oke. Lalu saling mengingatkan, hargailah guru, berperilaku sopan dan santun. Lalu bangun ketika pembelajaran. Oke, ada yang suka tidur ya? Kalau saat pembelajaran ya? Oke. Gak ada ya di kelas ini ya? Ada. Oke. Nah, tidak membuang sampah. Oke. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, mengumpulkan HP. Oke, memperhatikan ke depan, mengerjakan tugas. Nah, sekarang ya dari keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan ini, sekarang kita simpulkan menjadi, kita ambil nilai-nilai kebajikannya apa kira-kira. Misalnya kalau mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti itu adalah nilai disiplin. Oke? Gitu ya. Oke, ada penghapus ini ya. Ini ya, kita tulis ya. Oke. Tadi ada mengerjakan tugas tepat waktu ya. Oke, berarti itu yang pertama adalah disiplin. Oke, lalu ada lagi tadi mengutamakan adab ya, dan mana tadi? Sopan santun ya, baik kepada teman maupun kepada guru. Berarti kalau kita lihat nilai kebajikannya, apa itu nilai yang baiknya? Apa? Saling apa? Iya, pinter. Berarti kita semua harus saling menghargai. Di sini ya, harus saling menghargai. Dan apa? Dan menghormati. Ya. Oke. Berarti ini berlaku, saling menghargai dan menghormati ini berlaku baik kepada teman maupun kepada guru, ya. Oke, lalu apa lagi tadi? Mana tadi yang ada buang sampah tadi? Nah, ini ya, harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, yaitu di kotak sampah. Berarti kalau kita kaitkan dengan nilai kebajikan yang baik apa? Kalau membuang sampah itu
Nilai ke apa? Iya pinter, kebersihan, keindahan seperti itu. Ya, dan kesehatan. Berarti kita simpulkan di sini, ya. Ya, berarti menjaga. Nah, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, ya. Oke, menjaga kebersihan dan keindahan. Oke, kelas. Nah, satu lagi. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak dan jangan terlalu banyak? Karena nanti akan sulit kita laksanakan. Dan kalau dia jumlahnya sedikit, maka kita lebih mudah mengingatnya, ya kan? Nah, jadi sebaiknya hanya 3 sampai 5 saja, ya. Oke, kita cari lagi yang mirip-mirip ya. Oke, ini sama. Apalagi tadi memperhatikan, sama itu saling menghargai ya, mengumpulkan HP, disiplin ya. Oke, nah ada yang nulis ini enggak? Apa namanya? Selalu berdoa ya, selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran ya. Berarti kalau berkaitan dengan berdoa, kemudian apa namanya? Kalau sudah kita selesai belajar berdoa lagi ya kan, mengucapkan alhamdulillah, lalu mengerjakan apa? Kalau berjamaah, sholat ya. Nah, oke, itu berkaitan dengan nilai apa? Nilai religius, ya. Oke, berarti di sini kita sepakati kalau nilai kebaikannya berarti rajin. Nah, rajin beribadah, ya. Terus dan tadi ada apa? Nah, tadi dibaca. Oke. Nah, tadi ya, saling mengingatkan. Nah, tidak mencontek, bangun ketika pembelajaran ya. Oke. Nah, kalau tidak mencontek itu melihat pekerjaan teman lain, itu berkaitan juga ya dengan sikap religius ya. Apa itu kalau kita ulangan? Nah, apa? Jujur. Jadi rajin beribadah dan iya, bersikap jujur. Oke. Ya. Oke, sepakat ini? Sepakat. Tentu saja 4 keyakinan kelas ini ya sudah kita sepakati dan semuanya mengandung nilai-nilai kebaikan yang akan dapat kita terapkan dalam kelas ya. Oke. Dan juga ini bisa juga berlaku untuk di sekolah kita. Ya, jadi bukan hanya bisa diterapkan di kelas saja oleh kalian, bisa juga kalian terapkan di luar kelas juga seperti itu. Misalnya tadi kan menghormati guru ya, misalnya menyapa guru ketika bertemu, menyalami ya, bertemu adik kelas menyapa seperti itu. Bisa ya ini ya. Oke, nah sekarang ya minta bantuan satu kelompok Miss bagikan satu kertas ini di kelompok ini ya. Oke, bersama-sama. Oke, yang ini kelompok yang ini bersama-sama lah ya. Oke. Warna pink. Oh, warna pink ya. Oke, simbol. Hijau ya? Ya. Oke. Ini kuning ya? Biru. Oke. Nah, sekarang kan itu ada empat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Sekarang masing-masing dari kalian minta bantuannya. Yang kelompok ini menuliskan kata disiplin. Di situ boleh dihias, agak besarkan tulisannya. Lalu yang kelompok ini tulis yang ini, nomor 2, saling menghargai dan menghormati. Nah, yang kelompok ini ya, kelompok Hairul sebelah sini boleh menuliskan yang ini, menjaga kebersihan dan keindahan kelas ya. Lalu yang kelompok di belakang ini tulis yang keyakinan yang keempat ya, rajin beribadah dan jujur.
Boleh menggunakan bantuan spidol atau ada punya spidol warna-warni boleh. Silakan sekarang agak besar nulisnya ya. Ya. Boleh, nggak usah digambar tulisannya. Kamu kan tahu kan? Ya. Silakan. Nanti kalau sudah selesai, ya, biar rapi nanti boleh kita gunting ya di ini baru ditempelkan di sini, ya. Oke. Boleh minta bantu sih Mas? Ambil ini Mas. Ambil apa? Ini ya. Tadi semuanya kita sudah membuat keyakinan buat kita yang sudah kita sepakati tadi ya, menjadi 4 keyakinan kelas. Nah sekarang yang sudah kalian buat di kertas warna-warni tadi boleh ditempel ke depan di karton hitam ini ya, satu persatu dipersilakan dari kelompok dari Excel dulu. Oke, sekarang Excel. Oke, silakan ditempel 4 kali ini ya. Excel. Oke. Oke, boleh dibantu ya semuanya. Oke, silakan Pak Irus, siap-siap ya. Oke, Pak Irus, silakan ditempel mana? Sini. Oke, boleh dibantu. Oke, silakan. Dimas boleh dibantu ininya? Ini ya. Mana Dimas? Ayo. Oke, silakan Pak Irus. Fadil, oke baik, silakan Fadil. Terima kasih Hairus. Silakan Fadil. Dibantu oleh Hairil. Oke, silakan. Ya. Ya.
ya. Nah, oke anak-anak, tadi sudah kalian tempel ya. Ada 4 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pada hari ini ya. Kita ingat sekali lagi, yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati ya, baik itu kepada sesama teman ya ataupun kepada guru kalian ya. Oke, kemudian yang kedua, disiplin. Nah, disiplin ini bisa kalian harus disiplin waktu ya, kemudian disiplin mengerjakan tugas ya, atau juga datang ke sekolah tepat waktu ya. Oke, lalu menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Nah, salah satu yang harus kalian lakukan, harus selalu menjaga kebersihan supaya di kelas ya nanti kita semuanya, tubuh kita menjadi sehat ya kan, dan tidak mudah sakit dan tidak ada sampah di dalam kelas kita. Kelas kita akan menjadi bersih, nyaman ya, kemudian menjadi indah ya. Oke. Yang terakhir adalah jujur dan rajin beribadah ya. Oke. Nah, mudah-mudahan keempat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati hari ini dapat kalian laksanakan ya, dan juga berjalan dengan baik ya.